Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad yang bertepatan di tanggal 31 Juli 2022 atau berdasarkan hitungan ini sudah masuk 2 Muharram ya, 1444 Hijriah. Kita akan melanjutkan rangkaian kajian ringkas tuntas mengurus jenazah, dan ini merupakan pertemuan yang kedua dari 2 pertemuan yang direncanakan. Dan walhamdulillah, di pertemuan yang pertama pada Ahad pekan lalu kita sudah menyelesaikan 2 poin penting di dalam mengurus jenazah dari 4 poin penting yang perlu kita ketahui bersama di dalam mengurus jenazah. Karena mengurus jenazah merupakan kewajiban bagi sesama kaum muslimin dengan tingkatan kewajiban yang kifayah ataupun sering disebut dengan fardu kifayah. Dan 4 poin penting itu sudah kita sebutkan, dan itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan bahwa beliaulah yang secara langsung akan mengurus jenazah istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha sekiranya Aisyah radhiyallahu anha lebih dahulu meninggal dari beliau. Ya, beliau mengatakan bahwasanya beliaulah yang akan memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Maka ini 4 poin penting yang perlu kita pelajari, perlu kita ketahui dan kita kuasai di dalam mengurus jenazah kaum muslimin, baik itu dari keluarga kita ataupun secara umum adalah saudara-saudara kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan kita semua di atas iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka 2 poin penting sudah kita jelaskan di Ahad pekan lalu, dari taghsilul janazah, bagaimana kaifiyatu taghsilul janazah, tata cara memandikan jenazah. Lalu kita lanjutkan pula menjelaskan serta mempraktekkan bagaimana kaifiyah takfinil janazah, tata cara mengafani jenazah. Itu 2 poin penting yang sudah kita laksanakan di Ahad pekan yang lalu, dan tersisa 2 poin yang lainnya dari 4 yang kita rencanakan sebagai materi ringkas tuntas mengurus jenazah. Nah, 2 poin penting yang akan kita bahas pada hari ini tentang as-salatu 'alal janazah. Bagaimana kaifiyatus shalah 'alal janazah, tata cara menyolatkan jenazah, dan hal-hal yang berkaitan dengan salat jenazah yang akan kita bahas nanti materinya. Lalu kita lanjutkan kepada materi yang terakhir,
yaitu bagaimana menguburkan jenazah atau kaifiyatu dafnil janazah, tata cara menguburkan jenazah yang nanti akan ditambahi juga dengan beberapa cara ataupun tata cara mengantarkan jenazah sampai ke kuburan serta bagaimana menguburkannya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu kaifiyatus shalah 'alal janazah. Bagaimana salat jenazah bisa kita lihat pada buku panduan kita di buku ringkas tuntas mengurus jenazah yang telah kita susun. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah seperti yang sudah kita sebutkan. Nah, di sana ada banyak fardu kifayah yang lainnya ya. Ada banyak fardu kifayah yang lainnya. Dan mengurus jenazah merupakan salah satu kewajiban, yaitu kewajiban kifayah atau fardu kifayah. Di dalamnya ada memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan, dan empat-empatnya ini wajib. Keempat-empatnya ini adalah wajib seperti yang sudah kita rinci sebelumnya. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib, tapi kewajiban itu berpindah karena si mayit sendiri sudah tidak dibebani lagi taklif dan sudah meninggal dunia. Kewajiban itu berpindah kepada saudara-saudaranya kaum muslimin yang masih hidup, seperti yang sudah kita bahas. Sebab-sebab mandi wajibnya seorang muslim salah satunya karena disebabkan meninggal, ya, karena sebab lepasnya ruh dari badannya. Ya, sebab yang lain ya karena lepasnya air dari kemaluannya, ya kan, mandi karena sebab jima, ya, dan itu sebab-sebab mandinya seorang muslim, wajibnya mandi seorang muslim. Salah satunya adalah karena meninggal dunia, wajib dia untuk mandi. Kalau dia tidak bisa dan memang tidak bisa lagi, maka dia harus wajib dimandikan oleh saudaranya, dan ini wajib menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Jika satu orang saja sudah melaksanakan, gugur kewajiban itu bagi yang lainnya. Itulah dia makna fardu kifayah. Demikian juga mengafani, harus ada minimal satu orang yang mengafani. Ya. Jika tidak, maka dosa itu menimpa semua kaum muslimin, khususnya di mana mayit itu meninggal dunia, di mana jenazah itu berada. Maka orang-orang di sekitarnya yang terkena dosa dari menelantarkan ataupun tidak mengafaninya, maka harus dikafani minimal satu orang. Demikian juga sholat jenazah ini. Sholat jenazah ini fardu kifayah dan minimal yang menyolatkan itu satu. Berjamaah sholat jenazah itu berjamaah itu hukumnya afdal, sunnah, bukan wajib. Tapi satu saja menyolatkan maka sudah gugur kewajiban itu bagi yang lainnya dari kaum muslimin. Baik, paham? Nah, jadi demikian. Demikian juga menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah minimalnya satu orang yang menguburkan. Ya, jika dia tidak dikuburkan, dosanya bagi seluruh kaum muslimin. Inilah dia makna fardu kifayah. Fardu kifayah yang lainnya sebagai contoh seperti menjenguk saudaranya sakit. Harus ada minimal satu yang menjenguk saudaranya sakit. Kalau tidak ada satu pun yang menjenguknya, maka dosanya semuanya. Terutama orang-orang yang dekat dengan saudara kita yang sakit itu nggak ada yang menjenguknya, itu yang paling wajib bagi mereka. Ya. Demikian juga menjawab salam ketika salam itu disampaikan kepada banyak orang. Maka minimal satu saja yang menjawab itu sudah menggugurkan bagi yang lainnya. Paham ya? Kecuali pada waktu itu salam itu disampaikan kepada satu orang saja. Yang lihat-lihat ya, enggak ada yang lainnya. Dia wajib waktu itu untuk menjawab. Tapi kalau untuk banyak, dia turun kewajibannya menjadi kifayah. Ini contoh saja. Taib. Nah, kita lihat di sini, salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukan salat jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya, sekalipun yang menyolatkan hanya satu orang. Jadi kalau sudah ada satu orang yang menyolatkan, maka gugur kewajiban itu bagi yang lainnya. Sehingga pendapat yang tepat dari sekian banyak pendapat para ulama tentang salat jenazah jarak jauh, ya, ada salat jenazah jarak jauh kan, atau yang dikenal dengan salat ghaib.
Kenapa? Karena jenazahnya ghaib, nggak ada di depan orang yang sholat. Jenazahnya jauh sekali, nggak kelihatan. Nah, pendapat yang tepat, pelaksanaan sholat jenazah jarak jauh ini atau yang dikenal dengan sholat ghaib ini hanya dilaksanakan terhadap jenazah yang belum disolatkan di tempat dia meninggal, dan sangat kemungkinan besar tidak disolatkan di tempat itu. Karena pada asalnya yang paling wajib menyolatkan jenazah adalah orang-orang yang ada di sekitar jenazah. Makanya Nabi SAW tidak pernah didapati melakukan sholat jenazah jarak jauh. Padahal banyak di waktu itu kaum muslimin yang meninggal dunia tidak di Madinah. Ya, beliau mengutus Sariyah, tahu Sariyah ya? Kalau Ghazwah itu beliau ikut, tapi Sariyah itu beliau tidak ikut. Rombongan, ngutus rombongan, berangkat ke sana. Utusan-utusan beliau SAW dari kalangan kaum muslimin waktu itu, para sahabat itu ada yang meninggal dunia di tempat yang jauh, tapi tidak didapati. Nabi SAW melakukan sholat ghaib jarak jauh, sholat jenazah jarak jauh, kecuali hanya Raja Najasyi saja. Karena pada waktu itu Raja Najasyi masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, dia Islam sendiri, sementara rakyatnya semuanya Nasrani. Semua rakyatnya Nasrani, pemimpinnya Muslim, tapi dia tidak punya kekuatan untuk menjadikan rakyatnya itu semuanya harus ikut dia. Tidak bisa, walaupun dia waktu itu penguasanya, dia Islam, tapi dia harus sembunyi-sembunyi. Ya, daripada saya dikudeta katanya. Ya kan? Daripada saya dikudeta. Karena dia memperhitungkan ini nggak mungkin, walaupun dia penguasa, kalau dia mengumumkan saya Islam, memerintahkan, wah ini bisa terjadi gejolak, penolakan dan perebutan kekuasaan, dan akhirnya mafsadatnya lebih besar. Jadi dia diam-diam saja Islamnya karena dia melihat tidak mampu, walaupun dia penguasa waktu itu. Taib ya. Nah, ketika Raja Najasyi ini meninggal dunia, sangat-sangat memungkinkan. Kenapa? Karena di sekeliling dia nggak ada orang Islam, sehingga Nabi SAW bisa memastikan pada waktu itu bahwasanya Raja Najasyi belum disolatkan. Sementara menyolatkan jenazah seorang Muslim hukumnya wajib, harus ada satu orang minimalnya. Dan waktu itu belum ada yang menyolatkan, sehingga Nabi yang menyolatkannya dengan solat jarak jauh, solat ghaib. Nah, maka ini pendapat yang lebih tepat. Pelaksanaan solat ghaib itu hanya pada jenazah yang di sana, di tempat dia meninggal, memungkinkan dan bisa dipastikan nggak ada yang nyolatkan dia di tempat itu. Ya, saat informasi itu kita dengar, oh si fulan meninggal dunia di mana? Di sebuah tempat itu tidak ada orang Islam. Ya, kemungkinan dia cuma ditanam begitu saja, maka nggak apa-apa. Kaum muslimin melakukan sholat jenazah jarak jauh atau sholat ghaib. Ini pendapat yang lebih tepat, wallahu taala a'lam. Walaupun di sini banyak pendapat para ulama dalam masalah ini. Sebagian mereka lebih melonggarkan lagi, ya ini khusus untuk yang meninggal itu yang jauh, kemudian mereka adalah penguasa Islam, tinggalnya jauh dari kita, maka boleh sholat ghaib. Ada yang lebih longgar lagi, pokoknya yang meninggal jauh-jauh boleh disolatkan. Ya, padahal kita mengetahui sudah gugurnya kewajiban jika sudah ada yang menyolatkan, ya sudah selesai. Berarti sisa untuk kita apa? Doa, ya kan? Mendoakan sesama kaum muslimin dimanapun kita berada, maka boleh kita mendoakannya kapanpun, dimanapun dan kapanpun, siapapun, yang penting masih meninggal dalam keadaan Islam, walaupun tidak sesuku dengan kita. Ya, tidak satu negara dengan kita, tidak satu warna kulit dengan kita, tapi selama dia didapati informasinya mati di atas Islam, maka kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dan berlaku doa kita untuk mereka. Ya, nyambung, connect doa kita untuk mereka. Paham ya? Nah, demikian. Taib. Nah, jadi ini mengenai sedikit tadi tentang sholat jenazah jarak jauh. Dan mengenai tentang sholat
jenazah. Ini juga nanti akan disebutkan ya keutamaan ataupun pahala yang akan diraih bagi orang yang menyolatkan jenazah. Ikut sholat jenazah itu dijanjikan pahala sebesar satu qirat, ya, dijanjikan pahala sebesar satu qirat. Satu qirat itu nanti akan disebutkan juga, ada hadisnya, itu semisal ya gunung Uhud, ya, semisal gunung Uhud besarnya satu qirat itu. Adapun memandikan, mengafani, menguburkan mayat, ya, menguburkan jenazah, di sana ada hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, demikian juga dinyatakan hadis sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakan sanadnya qawi, sanadnya itu kuat, tentang fadilah ataupun keutamaan memandikan jenazah, keutamaan mengafani jenazah, keutamaan menguburkan jenazah. Bukan ikut menguburkan, ya. Kalau ikut mengiringi jenazah itu ada pahalanya lagi satu qirat lagi. Setelah dia menyolatkan lalu ikut mengantar, ya. Tapi ini yang ngubur, apalagi kalau dia gali juga, itu ada keutamaan pahalanya disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda, ya, man ghassala mayyitan fasatarahu satarahullahu minadz dzunub. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memandikan mayit lalu dia tutupi aibnya. Nah, ini dia. Makanya sudah kita bahas kemarin, ya. Syarat yang memandikan jenazah itu harus amanah. Ya, jangan suka membeberkan, jangan suka menceritakan, ya, apa yang dilihat langsung diceritakan. Kadang kan ada tipikal seperti itu. Nah, itu harus dihindari. Kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan fasatarahu. Siapa yang memandikan mayit lalu dia tutupi aib si mayit tadi, dia tutupi auratnya. Nah, gitu ya. Bukan dia singkap, bukan dia panggilin, dia biarkan orang ngeliatin. Fasatarahu, kata Rasulullah, ditutupinya si mayit tadi, dilindunginya jasadnya, enggak diceritakan, enggak dibiarkan orang melihat. Satarahullahu minadz dzunub, maka Allah akan hapuskan dosa orang ini yang mandikan si mayit tadi. Allah tutupi dosa-dosa dia juga nanti di yaumil akhir, sehingga orang-orang di dunia dan di akhirat tidak tahu apa yang kesalahan, apa yang dia telah lakukan. Ya, kita kan terlihat baik ini bukan karena banyaknya kebaikan kita, bukan. Karena kesalahan kita enggak diperlihatkan sama Allah, ditutupin. Ya. Maka dengan menutupi aib saudaranya, terutama ketika memandikan mayit, Allah akan tutupi dosa-dosa kita. Lalu beliau SAW melanjutkan, waman kaffana musliman, dan siapa saja yang mengafani seorang muslim, kasahullahu min sundus wa istabraqil jannah, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya nanti dengan pakaian-pakaian surga. Sundus, istabraq itu jenis-jenis pakaian surga. Jadi siapa yang memakaikan ngafani mayit, sudah kita praktekkan kemarin kan? Nah, itu dijanjikan oleh Allah akan diberikan pakaian-pakaian surga untuknya. Itu janjinya bagi yang mengafani mayit. Ya. Lalu di sana ada tambahan dalam riwayat Imam Al-Hakim, dinyatakan hadis ini sahih juga oleh Imam Al-Hakim, begini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis ini sanadnya kuat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafara limayyitin qabran fa ajannahu fihi ujriya lahu minal ajri ka ajri maskan ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang menggalikan kuburan untuk mayit. Nah, pernah ikut gali kuburan? Buatkan kuburan itu. Nah, sekarang jadi komersil, ya. Makanya kita ini jangan ini. Beda halnya kalau belakangan dikasih kan begitu. Tapi kalau sudah mengawalinya, sudah pakai tarif, ini kita khawatirkan hilang pahalanya. Ya, karena ini asal muasalnya adalah ibadah. Kita juga ketika buat tim itu sering ngasih motivasi lah gitu ya. Jangan niatnya itu hanya untuk mencari balasan dunia, rusak nanti pahalanya itu. Balasan Allah itu jadi rusak jadinya. Karena hati ini sangat condong sekali dengan dunia.
Ya, jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hafara limayyitin qabran, siapa yang mau menggalikan kuburan untuk mayit, fa ajannahu fihi, lalu ajanna atau ajanna ya dari kata jin, lalu dia tanam gitu ya, dia sembunyikan, tidak dia singkap. Nah, itu dia, bukan dia singkap tapi dia tanam, dia sembunyikan, dia tutupin, dia kuburkanlah, itu maknanya. Fa ajannahu fihi yani fi qabrihi, lalu dia ikut juga memasukkan, memasukkan gitu ya, jenazah tadi ke dalam kubur itu, ujriyalahu minal ajri, maka akan mengalir pahala untuk orang tersebut, ka ajri maskan ila yaumil kiamah, seperti pahala memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat. Pernah memberikan tempat tinggal seseorang, dikasih, ini kamu tinggal di sini satu rumah. Ya, selama berapa lama? Terserah, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Jadi kita seperti memberikan tempat tinggal loh itu. Jika kita ikut gali itu untuk tempat saudara kita, ikut lagi kita nanamkannya, kita seperti memberikan tempat tinggal dia. Sampai kapan? Kapan ini orang yang dikubur ini dibangkitkan? Nanti pada hari kiamat. Ya, nanti pada hari kiamat. Itu pahalanya besar itu. Ya, maka jangan ganti dengan ya materi dunia. Kecuali setelah itu ada pemberian, itu lain lagi gitu ya. Itu kan tanpa ada akad di awal. Ya, kita bantu misalnya ikut serta membantu memandikan, mengafani, kemudian ikut membantu galikan ini, kemudian belakangan diberi oleh keluarga-keluarga ya si mayit yang berlebihan hartanya, mungkin untuk ya sebatas untuk rasa terima kasih, bukan dari hartanya si mayit kan begitu ya. Kalau hartanya si mayit itu kan khususnya hanya untuk biaya bahan-bahannya, itu diutamakan. Bahannya seperti membeli kain kafan, membeli parfum-parfum, membeli kayunya atau semisalnya. Nah, kalau belakangan ada yang memberikan kemudian itu tanpa ada syarat di awal, maka ini tidak masalah. Ya, tapi kalau sudah dari awal mematok harga buat tarif, wah, ini yang kita khawatirkan, hilangnya tadi pahala-pahala tersebut, itu yang kita khawatirkan. Taib. Jadi itu diantara dalil yang menyebutkan keutamaan-keutamaan tadi. Baik itu memandikan, mengafani, ikut nyolatkan, ikut ngantarkan, kemudian ya menguburkan atau menggalikan lubang, membuatkan lubang kubur untuk saudaranya, itu seperti memberikan tempat tinggal baginya. Maka berjalan pahala itu terus sampai hari kiamat, seperti pahala memberi tempat tinggal. Nggak tahu berapa harga tempat tinggal, satu hari berapa gitu ya, setahun 2 tahun. Kalau jenazah itu sampai hari kiamat itu ada 1000 tahun lagi ke depan, kita kan nggak tahu ya berapa uang sewa tempat tinggal 1000 tahun misalnya seperti itu. Taib, kita lanjutkan di sini. Jadi itu tadi sebagai motivasi bagi kita semua, bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih baik sebagai tujuan kita dan lebih kekal di akhirat kita. 6. Nah, di sini saya sebutkan tentang hukum sholat jenazah gitu ya, di catatan kaki. Itu fardu kifayah berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dilihat tentang hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Ada seorang laki-laki meninggal pada waktu perang Khaybar. Rasulullah SAW dikabarkan tentang hal itu, sebagaimana biasanya, agar beliau menyolatkan jenazah itu. Lalu tiba-tiba beliau mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Ya, bahasanya itu ya kalian aja yang nyolatkan. Beliau enggak mau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Yang penting udah ada sebagian yang mengerjakan, minimal satu udah. Ini terbukti beliau, kalian aja yang nyolatkan, kata Rasul. Maksudnya beliau enggak mau menyolatkan. Fataghayyarat wujuhun nas, maka berubahlah raut wajah para sahabat waktu itu karena mendengar ucapan beliau. Lalu beliau pun melanjutkan sabdanya. Ya, falamma ra'a alladhi bihim, ketika beliau melihat keheranan pada wajah para sahabat, faqala, beliau pun berkata, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sahabat kalian ini, nah perhatikan, beliau tetap mengatakan yang meninggal ini adalah sahabatnya para sahabat Nabi. Sahabat kalian ini
melakukan hulul dalam peperangan Khaybar. Waktu itu perang Khaybar. Ya, perang Khaybar itu kan memang banyak ghanimahnya, karena itu merupakan kampungnya orang-orang Yahudi. Ya, banyak orang Yahudi di situ waktu itu. Dan mereka banyak menyimpan harta. Nah, yang meninggal ini melakukan ghalla. Ghalla itu hulul. Jadi harta rampasan perang itu kan harus dikumpul dulu. Nah, dia nyembunyiin duluan biar lebih banyak bagiannya. Ya, tanpa ada persetujuan, diam-diam dia sembunyikan harta rampasan perang itu. Dari rumah-rumah orang kafir itu kan dikumpulin nanti itu. Dikumpulin semuanya sebelum nanti Nabi yang bagi semua. Ya, untuk Nabi 1/5 dan selebihnya nanti untuk para mujahidin dan seterusnya dibagi. Nah, adapun dia ambil dulu. Supaya nanti apa tujuannya? Bagiannya lebih banyak. Ya, sama saja mungkin dalam satu komunitas kita, ini ada pemberian barang, baju-baju 1 kontainer. Ya kan, misalnya seperti itu, baju-baju bagus 1 kontainer. Dibagi rata pokoknya nanti untuk seluruh anggota yang di komunitas ini. Komunitasnya ada 200 orang misalnya. Itu dibagi-bagi. Ada satu oknum, diambil 3 potong dulu. Ya kan? Berarti nanti kan bagian dia lebih banyak, ya atau tidak? Nah, ini namanya hulul, menggelapkan harta orang banyak namanya. Atau bahasa kita sekarang, korupsi. Ya, menggelapkan harta orang banyak. Bukan harta satu orang. Kalau harta satu orang namanya mencuri. Ya, ngambil harta satu orang itu namanya mencuri, yang ancamannya potong tangan. Kalau harta orang banyak, nggak diketahui, pokoknya ini harta umat, baitul mal misalnya, itu diambil, dicuri, itu bukan mencuri potong tangan, itu namanya korupsi, potong leher bisa. Kalau banyak jumlahnya, tergantung keputusan nanti amir kan begitu. Jadi seperti itu, beliau tahu orang ini telah menggelapkan harta tadi, menyembunyikan. Makanya beliau nggak menyolatkan. Karena jelas-jelas dia meninggal dalam keadaan berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Nah, ini juga dalil bahwasanya para tokoh, orang-orang alim yang dikenal kebaikan dan alimnya, ketika ada yang meninggal dunia dan orang itu dikenal keburukannya, terang-terangan melakukan keburukan, maka jangan dia ikut menyolatkan. Biarkan yang lain saja untuk menggugurkan fardu kifayahnya. Ya kan? Bukan semuanya ndak sholat, nanti dosa semua. Ya, misalnya ada yang mati, meninggal, bunuh diri gitu ya. Udah 1 orang aja yang nyolatkan. Kata yang diperintahkan nyolatkan, sial sekali saya. Ya, karena bunuh diri bukan menyebabkan kafir, enggak murtad, bunuh diri, muslim dia masih. Ya, karena perbuatan bunuh diri bukan kemaksiatan yang mengeluarkan dari Islam. Kita juga harus adil dalam masalah ini. Tetap harus ada yang nyolatkan dia. Cuma yang ditugaskan 1 orang itu mungkin agak jengkel gitu ya. Kenapa saya yang dipilih? Ya, taib. Nah, maka pada waktu itu para sahabat pun memeriksa barang-barangnya tadi. Fafatashna mata'ahu, kami periksain barang-barang dia. Fawajadna kharazan min kharazil yahud. Maka kami dapati ya sebuah perhiasan ya, kharaj. Itu semacam kain yang sulamannya itu bagus. Kan mahal itu ya. Kain yang sulamannya itu bagus. Itu disembunyikan, yang harganya itu kurang lebih 2 dirham. Harga kain kharaj miliknya Yahudi yang disembunyikan oleh yang meninggal tadi, itu harganya senilai 2 dirham itu disembunyikan. Hulul, ya, menggelapkan harta. Maka hati-hati jangan sampai berbuat maksiat di akhir kehidupan saat kematian. Berbuat maksiat. Taib. Nah, yang ingin kita lihat di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan, ya, lalu memerintahkan sebagian orang sahabat saja, menunjukkan bahwasanya salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jelas ya? Nah, masalah minimal yang menyolatkan jenazah adalah 1 orang, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya, karena salat jenazah secara berjamaah hukumnya sunnah bukan wajib. Salat jenazah itu secara berjamaah itu hukumnya afdol, ya, lebih afdol, bukan wajibnya. Ya, dia sunnah hukumnya. Yang wajib itu tetap disolatkan walaupun satu orang. Ya. Ini saya sertakan perkataan ya Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i, dia menyebutkan ya bahwasanya disyaratkan pada salat jenazah syarat-syarat salat seperti menutup aurat, bersuci, menghadap kiblat, karena penamaannya salat tidak harus berjamaah.
Tidak disyaratkan pada sholat jenazah berjamaah seperti sholat fardu, bahkan hukumnya sunnah secara berjamaah. Gugur kewajiban sholat jenazah dengan satu orang, karena telah terpenuhi kewajiban dengan sholat satu orang sekalipun yang menyolatkan anak-anak yang sudah mumayyiz menurut pendapat yang sahih. Sekalipun anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan, jika dia sudah menyolatkan maka gugur kewajiban sholat jenazah. Baik ya. Nah, itu pendahuluan yang kita sampaikan. Kemudian kita masuk dalam pembahasan sholat jenazah. Materi ini dibagi dua. Pertama, persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum sholat jenazah dilaksanakan. Di antaranya, tempat pelaksanaan sholat lebih utama di halaman luas atau lapangan. Jadi di masa Nabi SAW, di sebelah Masjid Nabawi itu ada satu tempat memang khusus untuk sholat jenazah. Nah, gitu ya. Ada satu tempat itu di masa Nabi seperti itu. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia dan sampai informasinya kepada beliau, beliau mengabarkan orang yang meninggal dunia apa namanya? An-na'yu, ya. Dikabarkan oleh beliau, lalu beliau mengerjakan sholat ghaib di masjid atau di lapangan tadi, di tempat sholat jenazah tadi, yaitu di tempat yang luas di lapangan, ya, bukan di dalam Masjid Nabawi. Nah, itu lebih afdol, bukan syarat sah sholat jenazah. Ya sama, ada beberapa sholat, kalau mau kita simpulkan, memang ada beberapa sholat di dalam Islam yang itu diutamakan, dikerjakan di luar masjid atau di luar musola. Ya, seperti ini, sholat jenazah. Sholat apa lagi? Sholat Id, ya itu ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sholat apa lagi? Iya, minta hujan, sholat istisqa. Nah, ini kan sholat-sholat yang memang dianjurkan atau lebih afdol di luar masjid, di lapangan misalnya. Namun tetap dibolehkan sholat jenazah di masjid, walaupun lebih utama di halaman luas atau lapangan. Lebih utama jika yang menyolatkan jenazah adalah orang-orang saleh yang dikenal tidak berbuat kesyirikan. Nah, itu lebih utama ya. Yang menyolatkan jenazah ini orang-orang saleh yang tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini pentingnya berteman dengan orang saleh. Ya, ini enaknya berteman dengan orang yang baik, orang yang bertakwa. Kenapa? Karena sampai meninggal kita mendapat manfaatnya. Tidak hanya pada waktu hidup. Setelah kita meninggal pun masih dapat manfaat dari teman yang soleh. Makanya cari teman itu yang baik. Ya, jangan cari teman yang buat banyak masalah. Cari teman-teman yang baik. Ya, teman yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun jumlahnya dikit, tapi manfaatnya besar dan lama, panjang. Tapi kalau teman yang tidak baik itu sebaliknya. Resikonya, efek negatifnya itu lebih besar. Baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal masih berjalan dosanya. Kita ikut maksudnya. Kita dihukumi ikut serta dengan orang buruk tadi, berteman dengan orang yang buruk. Ya, karena berteman dengan orang yang buruk, sekurang-kurangnya kita dianggap ta'awun. Ya tidak? Kita dianggap ta'awun. Kan saya nggak ada minum khamar, tapi duduk bareng sama mereka. Ya, ini dihukumi sama. Kita meninggal sama nanti jadinya. Kita khawatir berjalan juga dosa untuk kita karena kita membiarkan adanya kemungkaran tidak kita tinggalkan. Taib. Ya, jadi ini nikmatnya ya berteman dengan orang yang baik. Sampai ketika kita meninggal pun kita mendapatkan manfaat kesolehan mereka, ketakwaan dan kebaikan mereka. Karena orang baik pasti akan mendoakan saudaranya yang baik. Dan doa mereka itu itu dia yang kita harapkan. Ya, mustajabnya doa mereka. Ya, ketika mereka mengatakan ya Allah ampuni dosa si fulan ini, diampuni dosa kita betul. Kenapa? Karena doanya mustajab. Ya, berbeda dengan orang-orang yang buruk. Dia berdoa ribuan kali. Ya, kalaupun berdoa dia. Kalau ketawa-ketawa dia saat kita meninggal, ya, ketawa-ketawa dia meninggal. Ya, bahkan ya sudah, pergilah kamu sudah. Saya enggak dapat banyak uang dari kamu katanya. Ya. Karena saya pernah menyaksikan seperti itu. Ada yang meninggal dunia. Ya, bisa dibilang dia tidak orang buruk. Dia anak yang ya baik sih, biasa gitu ya, anak baik. Tapi teman-temannya itu, ya ketika meninggal saya saksikan bagaimana teman-temannya itu, dia terbujur kaku,
keluarga-keluarganya nangis. Teman-temannya ini mereka di luar ya dengan gaya gaulnya lah kan begitu kan? Tahu kan anak gaul kan? Ya, ketawa-ketawa sini kemudian tidak merasa ada sama sekali tidak merasakan adanya sebuah musibah di situ. Ini kan sangat kita sayangkan seperti itu. Punya teman-teman seperti itu, ini sangat menyakitkan, ya. Tapi yang kita inginkan itu tadi, doa mereka yang terus mendoakan kita. Walaupun yang lebih panjang itu doa anak yang soleh, lebih lama doa anak yang soleh. Kalau teman walaupun soleh lah gitu ya, bertakwa, ya sejauh penelitian saya itu paling kuat itu hari pertama sih. Hari pertama kita meninggal, ya kan? Hari kedua kayaknya teman-teman kita yang baik-baik ini udah lupa sama kita itu. Ya, masih ada kan nanti yang mendoakan itu. Wah, ini teman saya. Hari kedua masih kita doakan dia, hari ketiga masih kita doakan. Pernah nggak kita ada teman kita masih kita doakan sampai hari ini? Sudah jarang. Saya aja ngakui jarang sudah lupa gitu ya. Tapi kalau anak doakan orang tuanya, anak yang soleh, sampai dia udah tua sekalipun, dia akan katakan Rabbighfirli. Ya, dia akan katakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa ya kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, kata dia. Ya, Rabbighfirli walidayya, wahai Rabbku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Jadi kalau teman-teman kita, ini masih teman yang baik ya, gimana lagi teman yang buruk? Waktu kita meninggal dia ketawa-ketawa. Kalau teman yang baik saat kita meninggal dia masih bersedih, mengingat dan mengenang kebersamaan saat hidup, dia doakan kita berulang-ulang. Ketika udah dikuburkan, ya, yang ada di kuburan mengingatkan sebelum kita tinggalkan kuburan ini, doakan saudara kita, mendoakan semuanya. Tapi udah sampai ke rumah masih besoknya masih kita mendoakan teman kita tadi, sahabat kita tadi. Kalau temukan, gimana? Masya Allah, ini sahabatku, gitu ya. Udah meninggal masih begitu. Lupa sudah kita. Terus terang aja. Lupa. Itulah makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan doa anak yang soleh. Padahal kita punya teman yang soleh, ya atau tidak? Kita punya. Tapi yang lebih panjang itu anak. Nah, maka fokus itu sama anak itu. Ya, kita kadang persahabatan itu hebat, tapi ketika di keluarga, gitu. Padahal yang sangat banyak sangatnya, yang sangat panjang manfaatnya itu anak. Ya, anak itu manfaatnya masya Allah. Tapi ya, bukan berarti kita menyepelekan persahabatan, bukan. Tapi realitanya memang seperti itu. Dan hadisnya juga menyebutkan, ya, waladin saleh. Ya, bukan sahibin saleh, tidak disebut oleh Nabi. Walaupun itu berlaku doanya sebenarnya, berlaku. Sesama kaum muslimin berlaku nggak doanya? Berlaku doanya. Sama seperti ini. Tapi ya, jadi diharapkan yang ikut menyolatkan itu orang-orang baik, orang-orang yang bertauhid. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian yang menyolatkannya ada 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Jadi sangat diharapkan yang menyolatkan jenazah ini adalah ahlu tauhid, orang-orang saleh, orang yang bertakwa. Kenapa? Karena lebih memungkinkan doanya itu terkabulkan. Ya, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah taala akan berlakukan permohonan mereka. Syafa'ah itu permintaan supaya diampuni, diberikan nikmat, ya, diberikan kedudukan yang mulia, itu akan dikabulkan oleh Allah taala dengan 40 orang tadi. Masya Allah. Ini nikmatnya berteman dengan orang-orang yang saleh. Terlebih lagi ketika kita meninggal dunia, yang mendoakan kita adalah orang-orang yang baik tadi, maka ini akan membantu kita, memberi manfaat bagi kita di alam barzakh, ya, saat kita memasuki alam barzakh. Jadi saling memberikan manfaat. Jadi tatkala kita dapati ada teman kita yang baik, ada teman kita, saudara kita, beri manfaat, doakan mereka. Ya, kalau kita ingat, doakan. Sewaktu-waktu kita ingat, atau saat dia meninggal, atau sewaktu-waktu kita mengingat teman kita, kebaikan dia, doakan mereka. Kenapa? Karena setiap orang nanti akan diperlakukan sama.
Ketika kita berusaha memperbanyak doa untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, dan kita mengingatnya, nanti Allah Ta'ala berikan kita juga dengan yang serupa. Allah Ta'ala akan berikan ilham ke hati-hati teman-teman kita, supaya mereka ingat kita walaupun sudah lama meninggal. Waduh, teringat si fulan waktu itu, sering sekali traktir saya bakso, ya Allah. Kan begitu kan? Ampuni dosanya, kemudian jadikan sedekah hartanya kepada kami menjadi pahala yang berlipat ganda, dan seterusnya. Nah, kan begitu. Jadi kita harus sering-sering juga, karena setiap orang itu akan diberikan atau diperlakukan itu seperti dia memperlakukan orang lain. Jadi sering-sering kita doakan teman kita yang sudah mendahului kita. Ya, walaupun kita katakan ya namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Setiap orang pasti pernah membuat kita kecewa, kan begitu. Kecuali Allah saja. Allah Ta'ala Khaliq, dia tidak pernah mengecewakan kita. Ya, kita yang sering mengecewakannya. Ya. Adapun manusia itu ya pasti itu ada yang pernah mengecewakan, dan setiap manusia itu pernah. Tapi hendaknya kita memberikan kebaikan. Sebanyak-banyaknya kita mendoakan selama dia masih muslim, apalagi saudara kita, teman kita yang sudah kita kenal cukup lama meninggal dunia, maka doakan mereka. Taib. Kemudian ya, lebih utama jika yang menyolatkan jenazah adalah orang-orang soleh yang dikenal tidak berbuat kesyirikan dan jumlahnya banyak. Nah, kalau lebih banyak itu lebih bagus. Apalagi banyak dan mereka orang-orang soleh, orang yang baik. Walaupun jika sudah ada seorang saja yang menyolatkan jenazah, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sudah kita jelaskan. C. Selesaikanlah hutang-hutang mayit sebelum disolatkan jika ia punya hutang. Karena Nabi SAW biasanya menanyakan hutang si mayit sebelum beliau menyolatkan jenazah. Ini kebiasaan beliau. Dia akan tanya dulu sebelum menyolatkan. Ketika beliau dikabarkan ya ada yang meninggal, beliau diminta untuk menyolatkan, beliau akan tanya, masih ada enggak ya si fulan ini tanggungan hutang-hutangnya? Masih ada. Nah, selesaikan dulu, kata Rasulullah. Beliau enggan untuk menyolatkan sampai ada yang menjamin ataupun yang siap untuk melunasinya. Jadi seperti itu. Ya, nanti akan kita dapati juga beberapa hadis tentang itu. Nah, ya itu disebutkan dalam beberapa hadis juga bahwasanya Nabi SAW, yaitu kisah tentang seorang yang meninggal dunia kemudian dia punya hutang 2 dirham, ya. Itu disebutkan dalam sebuah hadis, dia masih punya hutang 2 dirham. Lalu Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Ada salah seorang sahabat waktu itu, wahai Rasulullah, 2 dirham itu saya yang tanggung. Ya, 2 dirham itu saya yang tanggung ya Rasulullah. Maka beliau SAW mengatakan, 2 dirham itu sekarang kamu yang tanggung. Iya, si mayit sudah terlepas dari 2 dirham itu. Iya, kamu yang harus bayarnya, kamu yang menjaminnya. Iya, saya yang bayar. Maka barulah beliau mau menyolatkan jenazah itu. Beberapa hari berikutnya dari kisah itu, beliau ketemu lagi dengan sahabat yang menjamin tadi mau bayar hutang. Beliau tanyakan kepadanya, gimana 2 dirhamnya? Maka si sahabat tadi ternyata lupa. Aduh, ya, belum dibayar. Akhirnya segera saya bayar, saya lunasi 2 dirham tadi, lalu saya datangi Nabi SAW, saya sampaikan, ya Rasulullah, 2 dinar itu sudah saya bayarkan. Maka beliau SAW pun berkata waktu itu, al-an hina barodat alaihi jilduh. Maka beliau pun mengatakan, nah sekarang barulah si mayit merasakan dingin kulitnya. Nah itu ya, gara-gara hutang belum dilunasi, bisa mengakibatkan panas. Kulit si mayit terasa panas. Kata beliau waktu itu, nah sekarang baru terasa dingin kulit si mayit. Ya, jadi itu dia masalah hutang, ini penting juga untuk diperhatikan. Taib. Kemudian kita lihat pelaksanaan. Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam menyolatkan jenazah. Pertama, tadi tempat sudah ya. Itu persiapan. Pelaksanaannya bagaimana? Letakkanlah jenazah. Kalau mengafani kan sudah selesai. Berarti ini ceritanya jenazah udah dikafani. Letakkan jenazah dengan posisi bagian kanan tubuhnya searah kiblat atau ke arah barat.
Jadi posisi tubuh yang sebelah kanan ini itu posisinya ke arah kiblat. Posisi mayit yang sebelah kiri itu ke arah si imam atau jemaah. Karena posisi seperti ini nantinya akan dikuburkan, dan posisi seperti ini juga tidur yang disunnahkan. Hanya saja kan dia agak dimiringkan kan begitu. Seperti kemarin yang kita bahas bagaimana posisi mayit indal ihtidar saat dihadirkan di rumah misalnya. Ya, para ulama, jumhur ulama menyukai dihadapkan ke arah kiblat. Kalau mau asli dihadapkan ke arah kiblat, yaitu seperti posisi dikuburkan begini, dimiringkan begini. Itu kiblatnya kan, miring ini kepala ini, kakinya begini. Ya, sebelum dimandikan itu. Nah, adapun ketika ini kesulitan ya sudah terserah, bisa begini, gitu ya, bisa begini. Atau seperti posisi sedang disolatkan. Nah, seperti itu. Nah, posisi menyolatkan jenazah juga begitu posisi jenazahnya. Dengan bagian kepala di sisi kanan itu kiblat, ya. Sisi kanan tubuhnya ini kan kanannya si mayit itu misalnya ya. Ini kan kanan mayit, ini kiri. Kanannya ini ke arah sana. Kirinya itu ke arah si imamnya, kepalanya sini. Taib. Jadi itu posisi yang lebih tepat. Nah, jadi di sini saya berikan catatan kaki. Ini posisi yang lebih tepat ketika menyolatkan jenazah, yaitu kepala mayit sebelah kanan orang-orang yang akan menyolatkan ketika menghadap kiblat. Ini mengikuti posisi tidur yang diajarkan dalam sunnah. Dan posisi seperti inilah jenazah akan diletakkan dalam liang kubur berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun posisi kepala mayit sebelah kiri, nah ada sebagian orang meletakkan posisi kepalanya sebelah kiri begini, itu kiblat. Ada tidak? Ya kan, posisinya sebelah kiri begini. Ada yang begitu. Katanya posisinya sebelah kiri sini, bukan sebelah kanan. Ya. Posisi kepala sebelah kiri orang yang menyolatkan ketika menghadap kiblat, maka ini menyelisihi yang lebih afdal. Justru ini menyelisihi sunnahnya. Karena kalau kita melihat sunnahnya posisi tidur, sunnahnya ketika menguburkan jenazah, ya itu posisinya seperti ini kan begitu. Nanti tinggal dimiringkan begini. Makanya saat kita kaitkan dengan bolehnya menyolatkan jenazah bagi orang yang tertinggal, kan boleh. Orang yang tertinggal menyolatkan jenazah udah keburu dibawa ke kuburan, udah keburu dikubur, kita ketinggalan, boleh kita menyolatkan jenazah tadi di kuburan. Yang tidak boleh sengaja menyolatkan jenazah di kuburan. Tapi bagi orang yang tertinggal, ya, jenazah sudah terburu dibawa ke pemakaman, udah dikuburkan, maka boleh kita menyolatkannya. Ya, kalau sekiranya posisinya itu kepala di sebelah kiri gimana? Mau kita putar lagi kan? Ya kan? Iya. Jadi posisinya sudah seperti itu. Ini biasanya kan patok misalnya kan, ada patok kan begitu. Ya kita tinggal berdiri saja di situ kiblat misalnya. Nah, itu boleh. Ya, karena itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau tertinggal tidak ikut sholat jenazah saat jenazah itu disolatkan malam hari. Tukang sapunya, tukang bersih-bersih masjid Nabi itu meninggal malam-malam. Ya, ada yang mengatakan itu tukang sapunya itu wanita, meninggal di malam hari. Sahabat enggan untuk menginformasikan kepada Nabi karena udah malam, takut ganggu. Jadi mereka urus jenazah itu di malam sampai dikuburkan di malam itu juga. Besoknya baru dikabarkan kepada beliau. Maka beliau pun SAW mengatakan, kenapa enggak dikabarkan tadi malam? Kami khawatir mengganggumu. Ya. Maka beliau mengatakan, tunjukkan kuburannya. Maka ditunjukkan kuburannya. Lalu beliau sholat di atasnya. Ya, mengerjakan sholat jenazah. Taib. Dan ini tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada batasan berapa lama dikuburkan jenazah itu boleh disolatkan. Tidak ada batasan. Itu pendapat yang lebih tepat dan itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau berdasarkan dalil tadi, bolehnya seorang yang tertinggal walaupun itu sudah tertinggal 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, maka tidak ada batasan waktu. Ketika dia masuk hukum tertinggal, enggak sempat menyolatkannya saat meninggalnya, maka boleh dia mendatangi kuburannya dan sholat di atasnya. Nah, bagi orang yang tertinggal belum ikut nyolatkannya, kalau udah ikut sholat ya sudah, ya, yang kurang kerjaan pula. Ini bagi yang tertinggal.
Boleh, misalnya ada keluarga kita di luar kota, di Jakarta, di Jawa, di Jogja atau di mana gitu ya, di Sumatera, meninggal, kemudian nggak sempat kita ke sana. Kemudian ada rezeki kita, mungkin ada perjalanan singgah di sana, kemudian kita ingin singgah di kuburnya, lalu kita sholat di sana, boleh. Ya, kita menyolatkannya. Baik, seperti itu. Nah, kemudian itu masalah meletakkan posisi, jelas ya. Jadi posisinya itu seperti yang biasa sudah kita lakukan. Hendaknya yang mengimami sholat jenazah adalah orang yang paling berilmu tentang hukum-hukum sholat jenazah. Terlebih lagi itu masih keluarga terdekat jenazah. Jadi diharapkan yang mengimami sholat jenazah adalah orang yang paling berilmu, terutama paling mengetahui tentang ilmu seputar sholat jenazah. Jangan sampai dia rukuk di situ, ya rukuk sujud di situ dia. Ya kita khawatir gitu, kan kita keilmuan itu kan nggak ada tandanya. Tapi dengan ma'rifah, dengan pengenalan, kita kenal memang orang itu berilmu. Nah itu lebih layak dijadikan imam. Terlebih lagi jika ada hubungan keluarga dengan si mayit, si jenazah. Kalau keluarga-keluarga si jenazah tidak ada didapati orang yang berilmu dalam masalah ini, ya cari yang berilmu berarti. Karena itu lebih afdal, lebih utama sebagai imam sholat ini, imam sholat jenazah yang akan membawa sholat tadi. Jangan sampai buat aneh nanti. Allahu Akbar dia rukuk pula lupa kan begitu ya. Kacau sudah jamaah itu. Pak katakan dari belakang. Bisa ngobrol di waktu sholat itu. Baik ya, bisa ngulangi lagi akhirnya. Nah, penamaannya tetap sholat, walaupun tanpa rukuk dan sujud, tetap penamaannya sholat. Dalam syariat, Nabi tetap menamakannya sholat, walaupun sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Ya, jadi kalau Anda belajar bahasa Arab, lihat kamus bahasa Arab, sholatun artinya du'aun. Sholat artinya doa. Ya, sholat itu artinya doa. Ya, oleh karena itu ketika kita menyolatkan jenazah, pada hakikatnya itu sebenarnya adalah doa. Coba antum perhatikan, nanti antum lihat itu. Takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah itu awalnya adalah pujian kepada Allah. Takbir yang kedua itu selawat. Ya kan? Takbir yang ketiga baru doa. Takbir yang keempat juga doa. Takbir yang kelima doa. Kalau mau sampai 5, maksimal 9 takbir. Kita umumnya 4 takbir. Ya, kalau kita ingin melihat ini kan mirip sudah seperti berdoa. Kita ketika berdoa, adabnya gimana? Langsung minta atau muji Allah dulu? Nah, kan begitu. Ya Allah, kita kasih pujian dulu Allah, kita angkat, kita tinggikan, kita agungkan dulu Allah. Setelah itu langsung minta? Enggak, ya. Ada penyebab mustajab doa. Berselawat. Selawat ini membuat doa kita lebih mustajab. Selawat, ya. Berselawat dulu kepada Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Minimal begitu. Allahumma inni as'aluka sayyarah kabirah, misalnya begitu kan. Ya, puji dulu Allah, kemudian berselawat, lalu minta, ya Allah aku minta mobil besar, kan begitu. Itu bahasa Arabnya tadi. Antum diam-diam aja. Yang tahu bahasa Arabnya udah ketawa. Ya enggak apa-apa minta sama Allah daripada minta sama manusia. Lah iya kan? Lebih bagus kita minta sama Allah daripada minta sama dukun. Oh, dukunnya aja kere kok. Masa minta penglaris, minta di ini kan. Bagus dia duluan gitu ya. Kan dibungulin namanya itu. Iya, minta itu. Minta langsung sama Allah, dia Maha Kaya. Ya, jadi kalau minta sama Allah itu jangan ragu-ragu, enggak usah segan-segan gitu ya. Apa yang memang kita inginkan, minta aja. Kalaupun tidak dikabulkan saat ini, setidaknya doa kita sebagai tabungan. Ya, karena berdoa itu ada pahala, ya. Berdoa itu berpahala lagi, coba dicatat. Sering kita doa, banyak pahalanya. Jadi itu inti sholat jenazah, yaitu lebih kepada doa. Sehingga tidak ada setelah sholat jenazah itu doa. Karena sebenarnya sholat jenazah itu adalah doa itu. Makanya nggak ada rukuk dan sujud. Kalau kita mau melihat secara aslinya yang namanya sholat, itu kan dimulai dengan takbir dan ditutup sama salam. Di antaranya itu ada rukuk dan sujud. Ya, ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk di antara dua sujud. Itu kesempurnaan sholat. Nah, sholat jenazah ini penamaannya, dia dimasukkan golongan sholat, gitu ya. Padahal intinya itu adalah doa, gitu ya. Intinya itu ada doa. Baik. Ya, jadi itu masalah yang mengimami. C. Posisi imam berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki dan sejajar dengan bagian tengah tubuh jenazah perempuan. Nah, ini diantara adabnya. Saat menyolatkan jenazah atau mengimami si imam,
ya, posisinya itu sejajar dengan kepala si mayit jika dia jenazah laki-laki. Kalau dia jenazah perempuan, di bagian tengah posisi berdiri imamnya. Kalau makmumnya yang di belakang, ya terserah. Maksudnya di situ tidak harus semuanya di posisi seperti imam kemudian bersaf ke belakang gitu, enggak gitu ya. Dia tetap memanjang seperti saf salat biasa, ya, rapat kemudian seterusnya seperti itu. Ini posisi imamnya. Atau ketika kita menyolatkan jenazah sendirian, atau saat kita menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan duluan, maka kita upayakan posisi kita sejajar dengan kepalanya si jenazah yang dikuburkan tadi. Kalau dia jenazah laki-laki, agak ke tengah kita kalau dia jenazah perempuan, ya, saat kita ingin menguburkan jenazah yang sudah dikuburkan duluan. Jangan nanti antum bingung nih gimana nyolatkannya. Ya, tinggal posisi berdiri saja. Ya, jenazah ini apa laki-laki atau perempuan ditanyakan dulu. Tapi sekiranya keliru, terjadi kekeliruan, maka tidak membatalkan sholat jenazah. Paham ya? Sekiranya keliru, udah selesai sholat, imamnya diingatkan, Pak Ustadz kan gitu ya kan, Pak Imam apa? Ini jenazah laki-laki, kenapa di tengah? Aduh, kita ulangi ya. Dan tidak apa-apa, posisinya itu bukan menjadi syarat sahnya, ya, bukan menjadi syarat sahnya. Taib. Nah, kemudian ya itu ada gambarnya, bisa lihat di buku posisi untuk imam jika dia jenazah laki-laki atau ketika dia jenazah perempuan. Itu ada sejajar dengan kepala, ada sejajar dengan bagian tengahnya. Nah, kemudian jika jenazah lebih dari satu, maka boleh disolatkan sekaligus. Namun hukum asalnya jenazah disolatkan satu persatu jika tidak menyulitkan. Ya, jadi jika jenazah itu lebih dari satu, dua, tiga dan berbilang, maka pada hukum asalnya jenazah itu disolatkan satu-satu. Bawa satu jenazah, solatkan. Selesai, salam, ambil lagi jenazah berikutnya. Selesai sampai salam, ambil lagi jenazah berikutnya. Ini hukum asalnya seperti itu. Jika memang mampu seperti itu lebih utama. Ya, jika mampu. Tapi kalau mungkin merepotkan, ya, khawatir nanti terlalu lama, kemudian nanti belum lagi ada jemaah kedua, ketiga kan misalnya begitu kan. Karena saking banyaknya orang, karena banyaknya jenazah, banyak juga keluarga gitu ya, banyak juga teman, maka bisa dengan sekali sholat saja dengan menyusun, ya, membariskan jenazah tadi secara secara berbaris mengarah ke arah kiblat, ya, berbaris mengarah ke arah kiblat atau ke arah imam. Itu bisa dilihat gambarnya. Nah, di situ kita sertakan gambarnya pula, ya, itu bisa dilihat. Jadi yang paling dekat dengan imam itu adalah jenazah laki-laki yang paling dewasa, itu dekatkan ke posisi imam, ya. Kemudian yang anak-anak, jika memang ada jenazah anak-anak atau yang lebih mudah dari yang dewasa tadi, ada 6 jenazah misalnya, 4 jenazah laki-laki, 2 jenazah perempuan, ini misal. Nah, 4 jenazah laki-laki tadi bisa dilihat siapa yang paling tua di situ, yang paling dewasa, yang paling tua, itu yang paling dekat posisinya dengan imam, ya. Lalu sejajarkan kepalanya jenazah laki-laki ini. Ya, yang disejajarkan bukan badannya saja, bukan kaki gitu ya. Kalau kaki nanti kepalanya enggak sejajar. Tapi kepalanya yang disejajarkan. Jadi disamaratakan, ini kepalanya kan begitu ya. Ini kepala yang 4 jenazah laki-laki, yang lebih tua, agak muda atau anak-anak. Nah, setelah itu baru jenazah yang perempuan, setelah yang paling akhir dari jenazah laki-laki tadi. Yang mana posisi tengahnya badan jenazah perempuan disejajarkan dengan susunan kepala jenazah laki-laki tadi. Paham ya? Nah, seperti itu. Supaya posisi berdirinya si imam itu satu garis. Paham ya? Satu garis itu posisinya disejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan posisinya pas juga di bagian tengah jenazah perempuan. Atau seperti disebutkan dalam di gambar itu ya, dalam buku. Jelas ya? Nah, kemudian yang berikutnya jika memungkinkan buatlah 3 saf bagi yang menyolatkan jenazah. Ini bagi makmumnya.
Ya, bagi makmum itu upayakan untuk membuat 3 saf jika memungkinkan. Sekalipun jumlah jamaah sholat jenazah itu sedikit. Misalnya jumlah jamaah hanya 2 orang, maka posisi makmum di belakang imam bukan di samping. Ya, tapi ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib atau bukan menjadi syarat sahnya sholat jenazah. Kalau sekiranya dalam sholat jenazah, ya misalnya keliru dia, ya cuma 2 gitu, imam sama makmumnya bersampingan, ya tetap sah saja sholat jenazahnya sah, gitu ya. Tapi posisinya itu tidak pas, karena seharusnya posisinya itu di belakang, bukan di sampingnya. Nah, di belakang seperti itu. Nah, kalau memang bisa dibagi menjadi 3 saf, walaupun jumlah jemaah sedikit. Demikian juga kalau jumlah jemaah itu sangat banyak, sehingga kalau dibuat 3 saf itu nggak cukup tempatnya, kan begitu ya. Kalau tadi di lapangan mungkin masih bisa cukup gitu ya, panjang lapangannya itu 3 saf sampai memanjang kanan kiri 3 saf. Nah, itu lebih afdol, bisa kalau di lapangan memungkinkan, makanya diutamakan di lapangan. Tapi kalau di tempat yang sempit, di masjid atau di tempat juga lapangan tapi berbatasan gitu ya, nggak bisa panjang, ya tidak apa-apa lebih dari 3 saf. 4 saf, 5 saf, 7 saf, 10 saf, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, demikian juga jika dia sedikit makmumnya, usahakan dibuat 3 saf seperti yang dicontohkan dalam gambar ini. Ya. Di antara dalilnya itu riwayat dari Abdullah bin Abi Talhah. Ya. Nah, demikian juga Marsad bin Abdullah Al-Yazani, dia berkata, Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu apabila menyolatkan jenazah sedangkan jumlah manusia sedikit yang menyolatkan, maka ia membagi orang-orang menjadi 3 bagian saf dan menyebutkan hadis di atas. Itu ada hadis di atas ya. Ma min muslim yamutu fayusalli alaihi salasatu sufuf minal muslimin illa aujabat. Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 3 saf dari kaum muslimin, melainkan wajib atasnya mendapatkan syafaat, wajib mendapatkan ampunan. Nah, sehingga Marsad bin Abdullah mengabarkan tadi siapa? Malik bin Hubairah ketika menyolatkan jenazah dan jamaahnya atau makmumnya sedikit, dia akan bagi 3. Nah, ini bisa kita lihat juga riwayat Abdullah bin Abi Talhah, bahwa Abu Talhah memanggil Rasulullah SAW untuk jenazah Umair bin Abi Talhah ketika wafat. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka kemudian menyolati jenazahnya di rumah mereka. Maka Rasulullah SAW berdiri di depan, sedangkan Abu Talhah di belakang beliau, Abu Talhah di belakang beliau dan Ummu Sulaim di belakang Abu Talhah, dan tidak ada orang lain selain mereka. Nah, ini dia. Jadi ketika menyolatkan anaknya Abu Talhah, Rasulullah tidak meletakkan Abu Talhah di samping kanan, tapi di mana? Di belakang. Lalu istrinya Abu Talhah, Ummu Sulaim, di mana? Di belakangnya lagi. Jadi berderet begini ke belakang. Nah, seperti itu. Ya, jadi demikian aslinya atau utamanya posisi bersafnya sholat jenazah. Diupayakan banyak safnya. Nah, seperti dicontohkan dalam gambar itu. Jumlah jamaahnya misalnya cuma 6. Nah, maka bagi 3, 2 kan begitu. Ya. Jadi 1 imamnya, kemudian 2. Kalau 5 berarti mungkin 2, 1 sendirian di belakang. Ya, tidak ada masalah. Jangan bilang, "Oh, putus safnya ini." Ya, ini beda, sholat jenazah ini bukan seperti sholat berjamaah yang lainnya, karena 1 orang sekalipun maka sudah sah ya, dan sudah gugur kewajiban. Baik, jelas ya. Kemudian yang F, itu ada beberapa gambar ya, silakan. Nah, itu yang posisi makmumnya kalau dia cuma sendiri makmum. F, jika posisi imam dan makmum sudah bersiap, maka sholat dapat dimulai tanpa ada azan dan iqamah atau seruan as-sholatu jami'ah dan semisalnya. Tidak ada azan dan iqamah. Nah, ini juga menjadi ya pelajaran bagi orang-orang yang nanti ketika menguburkan ada azan dan iqamah. Untuk sholat jenazah saja tidak ada syariat sama sekali, padahal masih masuk keumuman nama sholat. Nggak ada seruan-seruan azan iqamat ketika sholat jenazah. Ya, padahal yang lebih pantas untuk azan dan iqamah kan sholat jenazah daripada saat menguburkan.
Karena yang namanya azan dan iqamah itu berkaitan dengan sholat. Itu aslinya. Masalah azan dan iqamat saat lahirnya bayi ini khilaf para ulama karena dilihat dari sisi hadisnya, ya, sanad hadisnya. Khilaf para ulama. Ada yang mensahihkan hadis itu, ada yang menyatakan hadis itu dhaif. Ya, itu tidak bisa dijadikan alasan. Ya, harus diazankan juga atau diiqamatkan saat menguburkan. Karena lahir dia diazankan, meninggal juga diazankan. Itu kan analogi. Itu akal namanya. Sementara agama ini bukan dibangun di atas akal. Agama ini nggak dibangun di atas akal. Kalau menurut akal-akalan kita, kan begitu ya. Namanya orang buang angin, yang dicuci itu bagian tempat keluarnya angin. Bukan ini yang dicuci. Ya kan? Itu kalau menurut akal. Ketika kita buang angin, apa disuruh cebok? Kan enggak, dari disuruh kita cebok. Tapi disuruh apa? Ulangi wudhunya, batal sholatnya. Ya, ulangi wudhu. Bukan disuruh cuci bagian duburnya. Ini kan kalau menurut akal agama ini. Tapi tidak, agama ini tidak menurut akal. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau agama ini berdasarkan akal, maka ketika mengusap khuf, itu bukan bagian atasnya, tapi bagian mana? Di bawahnya lah, orang bawahnya yang kotor kok. Tapi ini enggak bagian atasnya. Kenapa? Karena agama ini bukan dibangun di atas akal. Akal ini cuma diperintahkan mengikuti perintah Allah saja. Ada sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal kita dari syariat Allah, maka masukkan ke dalam keyakinan. Ya, bagian syariat ini ada yang memang diterima oleh akal, maka ya fahami makna faidahnya. Kan begitu. Seperti apa sholat? Secara akal kan sehat gitu ya. Kan begitu, sehat gitu ya. Ada unsur kesehatan di sana, ruku, sujud, ada kesehatan di sana. Itu bisa dijangkau oleh akal. Ya, kita terima itu. Nah, itu dia. Tapi yang memang nggak masuk, apa sih? Kenapa disuruh ruku itu apa? Kenapa? Gitu ya. Ya sudah, masukkan, jangan ke akal saja, masukkan ke dalam iman, ke dalam keyakinan hati. Kita yakini itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga ini ketika menyolatkan jenazah, tidak ada azan, iqamah, dan tidak ada pula seruan-seruan as-salatu jami'ah. Nah, ini saya sertakan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, was-salatu 'alal janazah wa kullu nafilah ghairu al-'id wal khusuf fala adzana fiha wala qawlu as-salatu jami'ah. Salat jenazah dan seluruh salat sunnah kecuali salat hari raya dan salat gerhana. Nah, menurut Imam Syafi'i, salat hari raya masih boleh as-salatu jami'ah. Ya. Padahal secara asalnya as-salatu jami'ah itu adalah seruan pada waktu salat gerhana. Itu seruan untuk salat gerhana. Salatu jami'ah itu waktu salat gerhana. Ya, diserukan itu. Tapi menurut Imam Syafi'i boleh dalam salat Id. Namun selain itu kata Imam Syafi'i, fala adzana fiha wala qaulu as-salatu jami'ah. Selain itu enggak ada, mau salat tarawih, mau salat jenazah, enggak ada yang namanya seruan-seruan adzan, iqamah atau seruan as-salatu jami'ah. Ya, jadi waktu salat jenazah tidak ada seruan apapun, hanya sebatas merapikan saf lalu mulai salat. Baik. Kemudian G. Salat jenazah wajib dilakukan dengan minimal 4 kali takbir. Dan sunnah hukumnya jika lebih darinya dengan maksimal 9 kali takbir. Wajib pula dilakukan dalam keadaan berdiri tanpa ada rukuk dan sujud. Jadi minimalnya 4 kali takbir, dan ini yang masyhur. Di tengah-tengah kaum muslimin hari ini juga ya umumnya melakukan dengan 4 kali takbir. Sekiranya di sana ada yang mau lebih dari itu, yang penting maksimalnya 9 takbir, maka ini dibolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kemudian masuk H, tata cara salat jenazah. Nah, kita masuk tata caranya. Tadi saf sudah selesai semua, sudah siap sholat, maka kita masuk kepada tata cara sholat jenazahnya. A. Pertama, pada takbir pertama membaca langsung surat Al-Fatihah tanpa ada doa istiftah atau doa iftitah. Jadi tidak ada ya doa iftitah atau istiftah itu. Ya. Jadi langsung membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana tentang niat? Nah, niat sudah bisa kita pahami. Niat itu kerjaannya hati. Ya, amalul qalbi itu niat. Imam An-Nawawi saya sertakan di sini, apa kata Imam An-Nawawi? Lau qala bilisanihi nawaitu tabarruda.
Ya, wa nawa biqalbihi raf'al hadath awil bil aqsi aw bil aqsi fal i'tibaru bima fil qalbi bila khilaf. Ini kata beliau. Kata Imam An-Nawawi, sekiranya ada yang berkata dengan lisannya, nawaitu tabarruda, aku berniat menyejukkan badan, gitu ya. Aku berniat hanya sebatas menyejukkan badan. Ya, memungkinkan nggak kalau kita kaifiatnya kayak wudhu, tapi niatnya untuk mendinginkan badan? Mungkin nggak? Mungkin. Banyak sekali kita dapati. Panas. Begitu dapat air ngalir kan, dia basuh itu seperti basuh wudhu. Cuci kakinya. Ada nggak seperti itu? Niatnya apa? Nawaitu tabarrud namanya. Berniat untuk cari baritnya saja, cari baritnya saja, cari dinginnya saja. Nah, kata beliau, sekiranya ada orang yang lisannya berkata demikian, nawaitu tabarrud, kata lidahnya ini ya, aku mau biar fresh, mau dingin-dingin dulu, kata dia gitu. Tapi tata caranya seperti wudu. Wa nawa biqalbihi, hatinya bicaranya lain. Dalam hatinya meniatkan ingin mengangkat hadas kecil dengan wudu tadi. Tapi lidahnya mengatakan apa? Nawaitu tabarruda. Ya, maka apa kata beliau? Fal i'tibar bima fi qalbi bila khilaf. Maka yang menjadi tolak ukurnya adalah apa yang ada di dalam hati. Maka cara yang dia lakukan itu adalah ibadah, terangkat hadasnya. Karena itu yang menjadi niat dalam hati. Atau sebaliknya, au bil aks. Atau kita balik, kata Imam Nawawi. Bagaimana baliknya? Di sininya mengatakan nawaitu tawaddu'a. Bukan tabarruda, aku berniat berwudu, raf'al hadas, kata lisannya. Tapi dalam hatinya apa? Niatnya apa? Mau cari dingin saja, mau cari fresh saja. Lalu dia lakukan seperti wudu. Jadi ibadah atau tidak itu? Boleh nggak dia langsung sholat? Tidak boleh, nggak sah. Karena yang menjadi iktibar, yang menjadi ukuran apa yang ada dalam hati. Nah, ini kata Imam Nawawi. Jadi apa yang ada di lisan itu hanya penguat pada sebagian madhab ini ya, pada madhab Syafi'iyah. Jadi itu penguat saja, bukan keharusan. Pada aslinya kita dapati perbuatan Nabi tidak pernah menyebutkan niat. Ya, dalam masalah ini bagaimana niat sholat jenazah? Ya sudah cukup di dalam hati kita meniatkan ingin menyolatkan jenazah. Taib ya. Jadi pada takbir yang pertama cukup dengan Al-Fatihah. Tidak ada bacaan yang lain, langsung Allahu Akbar. Ya. Langsung dia membaca surat Al-Fatihah tanpa doa iftitah. Dari Abu Umamah bin Sahal dia berkata, "Inna sunnah fis shalah 'alal janaiz ayyuqra'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'ani mukhafatatan." Sesungguhnya yang sesuai dengan sunnah pada salat jenazah adalah membaca Al-Fatihah pada takbir pertama dengan suara pelan. Pada hukum asalnya salat jenazah itu dengan bacaan yang pelan. Apakah itu siang ataukah itu malam, maka bacaannya sir, makhafatah ya, atau sirron. Sebagaimana itu catatan kaki disebutkan juga Muhammad Asy-Syarbini, Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i, beliau berkata, wa israrul qiraah lil Fatihah walau lailan, memelankan suara bacaan untuk surat Al-Fatihah sekalipun salat jenazah pada malam hari, sebutkan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Baik ya. Nah, pada hadis tadi di atas tidak disebutkan adanya doa istiftah, namun langsung membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama dengan suara pelan, dan sebagaimana layaknya surat-surat lainnya sebelum membaca surat-surat tersebut membaca ta'awuz. Jadi ketika Allahu Akbar maka langsung membaca surat Al-Fatihah, ya sebagaimana surat-surat yang lain diawali dulu dengan ta'awuz ya. Allahu Akbar takbir yang pertama surat jenazah, lalu dia mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya al-ayat ya, sampai kepada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin ya, kemudian selesai. Taib. Nah, kemudian B, pada takbir yang kedua membaca salawat. Salawat yang dibaca sebagaimana salawat-salawat dalam salat wajib dan salat sunnah. Ya, jadi salawat yang dibaca ini sebagaimana salawat yang dibaca saat salat. Ya, salawat yang dibaca saat salat yaitu ketika
tasyahud awal atau tasyahud akhir. Di sini saya sertakan beberapa salawat yang ma'thurah, ya, yang ada asarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena didapati salawat yang dibaca ini adalah salawat yang muqayyadah, bukan salawat yang mutlaqah. Salawat itu juga ada dua, ada yang muqayyadah, ada yang mutlaqah. Sama seperti zikir. Zikir juga ada yang zikir muqayyad, ada zikir yang mutlaq. Karena ada perintah zikir yang memang dikaitkan dengan waktu tertentu, ada zikir yang dikaitkan dengan lafaz tertentu, maka nggak boleh dirubah. Ya, walaupun kita tahu bahasa yang lainnya. Ya, misalnya apa? Misalnya masuk toilet. Masuk toilet itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa arti khubuth? Ya, setan-setan dari kalangan laki-laki, ya. Khaba'ith, setan-setan perempuan. Lalu kita syayatin, kemudian setan perempuan syaitonat. Ya kan? Syaitonat pakai ta marbutoh jamak muannas salim. Jadi Allah kita pengen biar kan udah bisa bahasa Arab. Masuk kamar mandi kita rubah Allahumma inni a'udzubika minasyayatin wasyaitonat. Boleh enggak begitu? Ini zikir muqayyad, enggak boleh lagi. Harus sudah seperti itu, walaupun kita tahu bisa kita rubah dalam maknanya sama dalam teks yang lain, dalam kalimat yang lain. Tapi yang namanya zikir muqayyad itu berdasarkan dalil, ya. Tempatnya juga di tempat itu, enggak boleh kita baca itu di selain tempat. Baca ini karena di masjid kan ada setan juga. Ya, di rumahku juga ada setan, masuk kamar mau tidur Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa baca itu? Supaya dilindungi dari setan juga. Ya salah. Ya, demikian juga sholawat itu ada dua tadi, sholawat yang muqayyadah, ada yang sholawat mutlak. Ya, zikir itu tadi ya, ada nggak zikir yang mutlak? Banyak sekali. Banyak zikir yang mutlak. Ya, seperti perintah untuk memperbanyak tasbih. Likulli tasbihah shadaqah, pada setiap ucapan subhanallah ada pahala satu sedekah. Ya sudah, kita banyakkan aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kapan? Terserah. Mutlak. Nah, itu dia namanya zikir yang mutlak. Ya. Ada perintah-perintah untuk mengucapkan ini, mengucapkan itu di tempat ya bebas, yang penting bukan di dalam toilet. Maka silahkan. Nah, sholawat juga begitu. Sholawat yang dimaksud di sini dalam sholat adalah sholawat yang muqayyadah, sholawat yang udah ditentukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sholawat yang dibaca saat tasyahud. Ya, maka sini saya sertakan. Nah, jadi sholawat yang dibaca diantaranya ini kita pilihkan, dan di catatan kaki itu saya sebutkan beberapa sholawat, bisa diambil atau bisa dipraktekkan. Lalu yang di atas itu yang jadi pembahasannya. Bisa dengan ucapan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Bisa dengan itu. Atau dengan salawat-salawat yang lainnya, itu saya sertakan di catatan kaki. Ya. Jadi salawat ini yang kita maksud muqayyadah. Jadi jangan ditambahi lagi dengan sayyidina. Ya, karena gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Udah lupa, dulu ingat ya. Dulu ingat ya, udah lupa. Taib. Ya, jadi mencukupkan dengan ini, tidak perlu ditambah. Lalu apakah memang terlarang penyebutan sayyid untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejumlah ulama, sebagian ulama membolehkan. Yang penting bukan pada salawat yang muqayyadah tadi. Ya, karena saya disebutkan ada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu Ibnu Adam, ana kata Rasulullah. Sayyidnya anak keturunan Adam itu saya kata Rasulullah. Boleh. Ya, pendapat yang terpilih bahwasanya boleh saja mengucapkan sayyid, tapi bukan pada lafaz salawat yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini ya terserah. Karena secara mutlak kita diperintahkan banyak selawat. Nabi mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Ya, siapa saja yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas selawatnya itu sebanyak 10 kali lipat pahalanya.
Nah, bagaimana mengamalkannya? Silahkan Anda memperbanyak selawat. Bagaimana selawatnya secara mutlak? Ya terserah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidil Anbiya, Allahumma salli ala Sayyidil Mursalin, Allahumma salli ala Sayyidi Ibni Adam. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, atau saat muqaddimah. Muqaddimah ini kan tidak ada redaksi khusus. Boleh kita dalam muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Ya, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Ya. Yang tidak boleh itu pada lafaz-lafaz salawat yang sudah tertentu. Jangan ditambahin, jangan dirubah lagi redaksinya karena ini datangnya berdasarkan wahyu. Kalau tadi cuma perintahnya saja yang wahyu, perintah banyak selawat. Tapi redaksinya diserahkan kepada kita. Yang penting redaksi selawat yang mutlaqah tadi tidak ada muatan di dalamnya bermakna kesyirikan atau memuji-muji Nabi, pengagungan terhadap Nabi yang berlebihan, tidak boleh. Ya, terlalu berlebihan, itu tidak boleh. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi selawat ya, tadi kita sebutkan. Lalu pada takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit secara umum. Nah, ini doanya juga ada bermacam-macam. Bisa dengan doa berikut ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Ya, atau bisa dengan doa yang lainnya. Atau bisa juga dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu saya letakkan di sini di takbir yang keempat. Karena setelah takbir yang keempat juga doa. Takbir yang kelima kalau sekiranya mau ditambahi juga adalah doa terus sampai takbir yang ke-9 doa. Nah, makanya salat jenazah ini intinya adalah doa untuk si mayit. Ya, ini doa untuk si mayit. Baik. Tapi takbir yang keempat, sekiranya kita tidak mau melanjutkan doa, maka bisa langsung ditutup dengan salam. Maka saya lebih menyukai itu memperpanjang doa di takbir yang ketiga. Ya, kalau sudah cukup, saya rasa maka takbir keempat langsung salam. Tapi kalau saya rasa belum mencukupi, saya belum puas mendoakannya, di takbir yang keempat akan saya doakan lagi. Biasanya begitu. Ya, doakan lagi. Tapi saya lebih condong lebih panjang doanya itu di takbir yang ketiga. Takbir yang keempat bisa dengan langsung salam, bisa juga dengan tambahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, langsung salam, atau boleh dia ulangi lagi doa tadi baru dia salam. Ya, longgar saja dalam masalah ini dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Baik, ya untuk masalah doa-doanya itu ini saya sebutkan banyak. Ada yang bertanya, Ustadz, kita nggak tahu bagaimana lafaz doa ketika mendoakan si mayit dalam sholat jenazah. Boleh tidak dengan bahasa Indonesia? Ya, pernah saya ditanya seperti itu. Maka jawaban saya bahwasanya dalam mendoakan jenazah, ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis ini adalah doa, redaksi doa yang paling afdol. Kalau sekiranya kita tidak bisa dengan sepanjang itu, ya pilihlah yang paling ringan. Apa itu? Allahumma ighfir lahu. Terus ya ulangi lagi. Allahumma ighfir lahu. Terus gimana? Ya ulangi lagi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Boleh atau tidak? Boleh. Daripada Anda masuk kepada ranah khilaf nantinya. Ya, menyelisihi apa yang sudah ma'ruf, yaitu berdoa dengan bahasa Arab, ya, dengan doa Nabi SAW. Daripada Allah Akbar, ya Allah ampunilah dia, ampuni dia ya Allah. Gitu ya. Ya, Allah maghfir lahu, sulit nggak Allah maghfir lahu? Ya, kalau tidak sulit kan bisa gitu ya. Allahu Akbar, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Warhamhu, oh, masih hafal warhamhu, warhamhu ya Allah. Boleh, kenapa tidak boleh? Ya. Nah, jadi ini bukan wajib harus sempurna, ini tidak ya. Tidak harus sempurna. Ya sama saja seperti kita sholat biasa begitu. Saat kita duduk di antara dua sujud, apa doanya? Rabbih firli, apa lagi? Warhamni, ya, wahdini, wa'afini, warzuqni. Nah, itu paling afdol.
Tapi seminim-minimnya apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini yang diucapkan beliau pada waktu qiyamul lail sampai nggak tahu berapa kali. Sepanjang beliau berdiri. Kalau berdirinya surah Al-Baqarah, bacanya ya begitulah beliau. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli 15 menit. Ya kan? Ruku beliau kan sepanjang berdirinya. Ya. Sujud beliau juga hampir sama kayak rukunya. Duduk beliau juga hampir sama kayak sujudnya. Kalau berdirinya beliau itu baca surah Al-Baqarah berapa menit? Makanya bengkak kaki beliau sholatnya. Rukuknya juga begitu. Surah Al-Baqarah berapa menit? 2 menit ya? Gitu. Rukuknya segitu. Lebih ringan lagi. Kalau 1 jam, ya ini mungkin ya berapa? Setengah jam. Ya berdirinya lagi lebih sedikit lagi kan begitu. Jadi nggak ada masalah. Rabbighfir ya Allah maghfir lahu. Jelas ya? Jadi tidak ada yang sulit. Jangan nanti alasan, aduh saya nggak nyolot jenazah kenapa? Nggak tahu doanya. Masa Allah maghfir lahu saja nggak bisa? Ya? Atau Allah marhamhu, Allah maghfir lahu. Nah seperti itu. Kita ulang-ulang. Jelas ya? Pada takbir yang keempat boleh membaca doa yang dikhususkan untuk mayit atau langsung salam. Ya boleh. Tapi ini longgar saja dalam masalah ini. Nah, kemudian mungkin di sini tidak saya sertakan bagaimana masalah mengangkat tangan pada setiap takbir. Nah, ini kan memang masalah khilaf juga. Saya tidak sertakan di sini karena hal seperti itu saya anggap longgar saja, terserah. Ketika Anda lebih merojihkan ada angkatnya tangan ya, pengangkatan tangan pada setiap takbir silahkan. Kalaupun tidak maka silahkan. Masing-masing ada salafnya ya, ada pendahulunya. Jika Anda mencukupkan hanya takbiratul ihram saja, lalu saat takbir 2, 3 dan 4 cukup ucapan takbir. Karena yang namanya takbir itu kan Allahu Akbar. Itu namanya takbir ya. Bukan ini bukan takbir. Ini ngangkat tangan namanya. Kalau Anda belajar nanti kaifiyat salat, sifat salat Nabi, ini bukan takbir namanya. Ya, ini bukan takbir. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Ini ngangkat kedua tangan namanya. Ya. Taib. Jadi itu terserah. Mana yang Anda rasa lebih arjah, maka itu silahkan untuk diikuti. Taib. Kemudian tidak ada doa-doa dan zikir lagi setelah salam pada salat jenazah. Bahkan segera mengangkat jenazah untuk diberangkatkan ke tempat pemakaman. Nah, untuk masalah salam, tadi kan setelah takbir yang keempat langsung salam. Faham semua salam ya? Bukan salaman begini. Salam, assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Sekali udah cukup. Ya, sekali saja sudah cukup. Sama seperti salat yang lainnya. Demikian juga dalam salat 5 waktu. Ucapan salam assalamualaikum sekali saja itu sudah cukup ya membuka salat, karena Rasulullah SAW mengatakan miftahus salat at-tuhur wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Kunci pembuka salat adalah toharohnya, harus bersuci. Jadi harus tetap wudu ya. Salat jenazah itu harus wudu. Kemudian yang mengharamkannya adalah takbir. Makanya dikatakan takbir al-ihram ya, takbir yang mengharamkan. Ya, yang menghalalkannya lagi adalah taslim, ucapan salam. Assalamualaikum. Sekali maka sudah, 2 kali sunnah, hukumnya sunnah. Jadi ucapan salamnya seperti itu. Assalamualaikum itu sudah cukup. Kalau mau dia 2 kali tidak mengapa. Nah, kemudian setelah salam dari salat jenazah ini tidak ada doa-doa dan zikir lagi setelah salam pada salat jenazah. Langsung mengangkat jenazah untuk diberangkatkan ke tempat pemakaman. Ya. Jadi ada sebagian orang ketika selesai salat jenazah lalu mereka berdoa lagi gitu biasanya ya. Langsung doa lagi. Maka kita katakan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena dalam masalah ibadah ini tauqifiyah. Ibadah itu harus mengikuti ya syariat, mengikuti yang mencontohkannya. Jangan sampai kita menganggap lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW dari masalah agama. Kalau dalam masalah dunia mungkin Anda bisa mengklaim lebih pintar dari Nabi, karena bisa buat pesawat, bisa buat mesin gitu ya dalam ilmu dunia. Tapi untuk ilmu agama tidak ada yang lebih pintar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang diutus oleh Allah taala untuk mengajari kita masalah agama, bukan mengajari kita masalah ilmu
ilmu dunia. Dan Nabi mengakui itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini langsung Rasul mengatakan, kalian memang lebih alim daripada aku dalam urusan ilmu dunia. Tapi untuk urusan agama jangan coba-coba, ya. Beliau lebih paham, beliau lebih tahu, lebih a'lam daripada yang lainnya. Maka jangan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun, maka usahakan benar-benar sesuai dengan tuntunan beliau. Sekiranya di sana ada khilaf di antara para ulama, kita tetap terus mencari mana yang lebih mendekati kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ini untuk sholat jenazah. Langsung praktek. Paham ya sudah ya? Sering juga sudah ya. Kita hanya tadi membahas sekilas tentang fikihnya. Silahkan mungkin Pak. Pertanyaan dari akhwat karena gangguan jaringan di bawah. Oh iya. Ini nggak sampai. Pertanyaan yang pertama, bolehkah sholat jenazah kita duluan di rumah bersama anggota keluarga? Maksudnya anak menjadi imam, diikuti oleh istri dan adik perempuannya. Sebelum jenazah dibawa ke masjid untuk disolatkan secara berjamaah. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua terkait dengan memandikan jenazah. Apakah jenazah apabila korban kecelakaan dan bagian wajahnya robek atau rusak dari rumah sakit tidak dijahit, apakah waktu merawat jenazah harus dijahit atau hanya dibersihkan? Baik. Berarti kita masuk sesi tanya jawab aja nih ya. Ya insyaallah. Untuk prakteknya gimana? Ada nanti. Oh iya insyaallah. Nanti kita prakteknya itu sholat langsung ngantar ya. Materi kita sambung saja dulu berarti. Tahan kan masih? Berarti kita buka dulu sesi tanya jawab untuk materi sholat. Sebelum nanti kita sambung ya masalah dafnul jenazah, menguburkan jenazah. Tadi sudah masuk 2 pertanyaan dari akhwat atau dari nisa, dari jamaah nisa yang wanita. Karena mungkin suara kurang begitu jelas ya sampai. Pertanyaan yang pertama yaitu berkenaan dengan menyolatkan jenazah di rumah sebelum disolatkan di masjid. Mungkin jenazah direncanakan akan disolatkan di masjid, walaupun itu bukan syarat. Paham ya? Jenazah yang meninggal dunia dari jenazah kaum muslimin tidak ada syarat harus disolatkan di masjid. Tadi sudah kita bahas. Bahkan yang lebih afdal dia disolatkan di tanah lapang ya, di tempat yang luas. Melihat kebiasaan Nabi menyolatkan itu di samping Masjid Nabawi. Walaupun pernah ya jenazah disolatkan di dalam Masjid Nabawi, pernah juga. Ya, bukan nggak pernah. Boleh. Bahkan istri-istri Nabi mengakui itu. Pernah jenazah sahabat ini itu disolatkan di dalam Masjid Nabawi. Boleh. Tapi ini bukan syarat. Jangan nanti dianggap seakan-akan tidak sah kalau nggak disolatkan di masjid. Ya, tetap sah. Mau di rumah, di lapangan, di masjid. Hanya tempat yang afdol di lapangan, di tempat yang luas. Bagaimana sekiranya mau disolatkan lebih dahulu di rumah si mayit, disolatkan oleh keluarga, karena khawatir keluarga nanti mungkin tidak sempat lagi di masjid atau alasan yang lain, ataupun alasannya memang mau duluan, silahkan. Ya, tidak ada masalah dalam masalah ini. Berulang-ulangnya sholat jenazah ini, ya sejumlah ulama mengatakan ini tidak masalah, dibolehkan saja. Dan itu sudah terjadi di masa sahabat. Beberapa jenazah, ya ada jenazah disolatkan oleh kaum laki-laki. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, kalau saya tidak keliru itu istri Nabi, beberapa istri Nabi meminta jenazah itu untuk dimasukkan ke dalam masjid karena letak kamar-kamarnya istri-istri Nabi pada waktu itu bersebelahan dengan dinding masjid, sehingga mereka keluar langsung bisa ikut nyolatkan. Ya, jadi jenazah wanita nyolatkan sendiri waktu itu pernah seperti itu. Jadi hal yang seperti ini boleh. Ya, misalnya wanita mau khusus, mereka jamaahnya wanita mau nyolatkan sendiri lagi, itu boleh. Atau jamaahnya wanita ikut jamaahnya laki-laki. Atau beberapa jamaah ya, karena mungkin banyak atau mungkin yang berikutnya, ini silahkan. Ini masalahnya longgar saja.
Sekiranya mau di rumah nanti disolatkan oleh keluarganya, tapi nanti dibawa ke masjid, di masjid disolatkan lagi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian cuma yang perlu diperhatikan, tidak ada sunnahnya bagi kita menyolatkan sampai 2 kali. Itu dia. Itu kurang kerjaan saya bilang tuh. Ngapain sampai 2 kali? Ya. Jadi cukup sekali, tapi kalau jenazah disolatkan berkali-kali itu boleh. Tapi kalau kita menyolatkannya berkali-kali, nah ini nanti khawatir kita juga masuk kepada bid'ah. Kalau sekiranya itu tanpa sengaja lupa, itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau ada keyakinan itu lebih afdol, maka datangkan dalilnya. Ya, datangkan dalilnya itu lebih afdol. Menyolatkan jenazah kita gitu ya pribadi sampai 2-3 kali. Tapi kalau jenazahnya disolatkan berkali-kali itu nggak ada masalah. Ya, itu dibolehkan saja. Bisa dibedakan ya tadi ya. Bisa dibedakan ya. Tapi kemudian bagaimana mengurus jenazah? Terutama memandikan jenazah yang korban kecelakaan. Mungkin ada beberapa anggota tubuh yang terluka, sobek, ya, bagian wajahnya sobek. Lalu dari pihak rumah sakit itu tidak dijahit, dibiarkan terbuka, menganga, ya. Maka tidak mengapa, ya, tidak ada masalah dia dijahit. Kalau memang itu lebih membuat jenazah itu lebih rapi, lebih terlihat bagus, maka nggak apa-apa dijahit. Ya, tidak ada, maksudnya tidak ada dalil khusus kemudian nanti jahitan itu nggak boleh ada sesuatu pun yang di luar milik jenazah yang dibawa ke dalam. Kadang kan ada keyakinan seperti itu. Ya, sampai saya pernah ditanya, Ustaz, ini gimana si mayit ini ada sesuatu yang palsu, misalnya gigi palsu, apalagi ada pen gitu ya, apa harus dilepas? Ya enggak lah, nggak perlu gitu ya, gigi palsu itu nggak perlu. Para ulama hanya mengatakan kalau sekiranya gigi palsu itu dari emas, nah itu nggak apa-apa katanya, diambil. Kenapa? Orang yang hidup lebih pantas memanfaatkannya dan itu masuk harta waris. Tapi itu pun dilihat, apakah melepas itu nanti bisa merusak rahang si mayit gitu ya, bisa merusak bentuknya itu. Kalau memang berbahaya maka tinggalkan, biarkan itu terbawa. Ya, tapi kalau mampu bisa diambil tanpa merusaknya maka ambil. Jelas ya. Nah, seperti itu. Jadi kita upayakan, kita perbaiki. Kalau memang mampu kita perbaiki tadi. Mungkin korban kecelakaan ada yang sobek-sobek, dijahit, ya nggak apa-apa dijahit. Sekedar dijahit supaya dia ketutup, ya, supaya dia lebih terlihat bagus daripada gelewer-gelewer gitu kan. Yang seperti itu kan nggak baik. Nah, kalaupun pihak rumah sakit misalnya nggak mau mereka, maka bisa kita ambil cara yang lain dengan menggunakan perban. Ya, seperti kemarin ya ada jenazah satu yang saya urus itu yang dia bekas jahitan yang melebar di bagian perut ya, karena baru selesai operasi katanya, terus meninggal dan itu mengeluarkan cairan dan darah terus. Saya minta pihak keluarga membeli perban yang lebih banyak gitu ya. Jadi saya tempel perban di situ sebelum dimandikan. Ya, tempelkan perban di situ sampai benar-benar cairan yang bekas jahitan tadi nggak keluar lagi. Tidak keluar lagi cairan perutnya, kan begitu, karena keluar terus. Jadi saya tutup dulu. Nah, seperti itu. Ya, supaya dia lebih terlihat ini ya, bagus kan begitu. Nanti kita tinggal mandikan saja. Ya, tidak usah kita basahi juga, sekedar aja diusap itu. Jika menggosoknya di samping-samping perban itu aja yang digosok, disabuni. Kalau dia terkena air itu yang enggak apa-apa, diabaikan aja. Jadi seperti itu, Pak. Kalau sekiranya pihak rumah sakit tidak mau jahitnya, ya kita perban lah gitu ya, kita taruh apa gitu di wajahnya tadi supaya ini tidak meleleh terus darahnya, atau supaya cairan itu tidak keluar terus, kita tempel dengan perban, kain, kasa dan semisalnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan. Ada lagi yang mungkin ingin bertanya? Oh, istirahat dulu. Iya, anak istirahat dari Baik ya. Sudah pukul ini ya. Ya, kita rahah dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pembahasan menguburkan jenazah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.